Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Siti Hardianti, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang ada pada topik 1 yang berjudul Mengenal Peserta Didik pada bagian eksplorasi konsep. Untuk mengenal peserta didik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama yaitu memaknai belajar dan berkembang, di mana di sini kita akan mengetahui teori belajar dan teori perkembangan. Kemudian pada poin berikutnya yaitu menilik peserta didik sebagai individu yang unik, di mana kita akan mengetahui tentang latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik, dan kesiapan peserta didik. Baiklah, kita mulai dari memaknai belajar dan berkembang. Belajar adalah proses memperoleh kepandaian atau ilmu, serta perubahan perilaku yang terjadi akibat pengalaman. Di ruang kelas, perubahan perilaku ini menjadi fokus utama, dengan guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Peran guru perlu memahami teori dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mendukung proses belajar di kelas. Pengetahuan mengenai cara belajar dan tahap perkembangan peserta didik sangat penting untuk mengakomodasi keunikan setiap individu. Selanjutnya, teori belajar. Teori belajar adalah konsep-konsep yang telah teruji dan menjadi dasar bagi proses pembelajaran. Mempelajari teori ini membantu guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dan melakukan penilaian yang efektif. Setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk lebih jelas, mari kita lihat teori belajar yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar behavioristik: mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, mementingkan peranan aksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, serta memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa kelebihan, seperti mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu, mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul.
mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Serta teori ini juga dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Selain kelebihan, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Kekurangan selanjutnya yaitu hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, teori ini membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik, serta tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Selanjutnya, terdapat beberapa tokoh dalam teori belajar behavioristik seperti berikut. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain sebagai berikut. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Guru lebih cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, serta guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura muncul sebagai kritik terhadap teori belajar behavioristik. Bandura menekankan bahwa meskipun prinsip-prinsip behavioristik menjelaskan dan meramalkan perilaku, mereka mengabaikan kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur perilakunya sendiri. Teori ini mengakomodasi aspek kognitif dalam proses belajar, di mana individu belajar melalui pengamatan sosial. Dengan demikian, belajar tidak hanya terjadi melalui pengkondisian, tetapi juga melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan pemrosesan informasi. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, teori ini meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Teori ini juga memahami bahwa tingkah laku atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Teori ini juga beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon yang positif. Teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif.
Tokoh-tokoh dalam teori belajar sosial kognitif. Albert Bandura adalah tokoh utama dalam pengembangan teori belajar sosial. Teori ini menekankan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Berikut adalah contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang aktif membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Dalam pendekatan ini, belajar bukan sekedar menerima informasi secara pasif dari guru, melainkan sebagai proses aktif dan personal dalam mengonstruksi pengetahuan. Teori ini mendorong peserta didik untuk menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, sehingga mereka dapat membangun pengetahuan yang lebih mendalam berdasarkan pemahaman terhadap konteks yang dihadapi. Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Jean Piaget adalah tokoh utama dalam teori belajar konstruktivisme. Jean Piaget berpendapat bahwa pengetahuan tumbuh melalui pengalaman. Ia menggambarkan pengetahuan sebagai struktur dalam otak, diibaratkan seperti kotak-kotak dengan makna berbeda. Menurutnya, proses belajar melibatkan dua kegiatan utama. Yang pertama, proses organisasi informasi, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ini memungkinkan individu untuk memahami dan mengasimilasi informasi baru. Selanjutnya, proses adaptasi, terdiri dari dua kegiatan. Asimilasi, menggabungkan pengetahuan baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi, mengubah struktur pengetahuan yang ada agar sesuai dengan pengetahuan baru, mencapai keseimbangan. Dengan demikian, Piaget menekankan bahwa pembelajaran adalah proses dinamis yang melibatkan integrasi pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Ia mengemukakan bahwa belajar merupakan proses yang melibatkan interaksi sosial individu dengan lingkungan. Ia membedakan dua elemen penting dalam belajar. Yang pertama, proses biologis. Aspek dasar yang melibatkan penggunaan indera dan otak untuk menyerap dan mengolah informasi. Proses yang kedua yaitu proses psikososial. Aspek yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya, di mana perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi sosial. Vygotsky juga memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu tingkat kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang lain. ZPD penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Selain itu, memperkenalkan scaffolding, yaitu dukungan yang diberikan kepada anak saat belajar, yang secara bertahap dikurangi seiring dengan kemampuan anak untuk mengatasi masalah sendiri. Dengan demikian, interaksi sosial dan dukungan dalam konteks pendidikan sangat krusial bagi perkembangan belajar individu. Berikut contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Contoh kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Selanjutnya, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi, higher order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana.
Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori belajar ini berfokus pada pengembangan individu untuk mencapai aktualisasi diri dan mengenali potensi diri. Pendekatan ini menekankan bahwa peserta didik harus mampu mengarahkan perilakunya sendiri dalam proses belajar, termasuk apa, kapan, dan bagaimana mereka belajar. Belajar dalam konteks humanistik melibatkan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga domain afektif dan psikomotorik, sehingga penting untuk memperhatikan emosi, komunikasi terbuka antara peserta didik dan guru, serta nilai-nilai pribadi. Tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia agar individu lebih memahami diri dan lingkungannya. Dalam perannya, guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung proses pengendalian diri peserta didik tanpa intervensi yang berlebihan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berikut adalah ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Selanjutnya, teori perkembangan. Dalam dunia pendidikan, perhatian utama adalah peserta didik. Guru perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan setiap individu agar dapat mengajar secara efektif. Perkembangan melibatkan perubahan yang teratur dari masa hingga dewasa, dipengaruhi oleh kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Kematangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial kultural. Selanjutnya, contoh penerapan teori belajar humanistik di kelas. Pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Selanjutnya, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Berikut adalah beberapa isu penting dalam perkembangan anak. Perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik individu, dimulai sebelum lahir dan terus berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi perilaku dan kemampuan. Berikut adalah tahapan utama dalam perkembangan fisik. Yang pertama, masa bayi. Kematangan fisik dimulai dari kepala dengan kemampuan awal menggerakkan bibir, mata, tangan, dan kaki. Kemudian masa kanak-kanak dimulai sekitar usia 6 tahun. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik yang cepat dan kematangan seksual. Masa dewasa, penampilan fisik menjadi matang, mempersiapkan individu untuk menjalani peran sosial seperti bekerja, menikah, dan memiliki anak. Setiap tahap perkembangan fisik memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi aspek lainnya, termasuk kecerdasan, emosi, dan perilaku sosial. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional mencakup dua teori utama, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori Erik Erikson memandang perkembangan hidup masyarakat secara bertahap. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi yang mengatur interaksi antar individu.
dipelajari dalam 3 domain: kognitif, perilaku, dan emosional. Kohlberg mengembangkan teori yang menekankan bahwa perkembangan moral berlangsung secara bertahap. Ia membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, masing-masing terdiri dari 2 tahap. Total 6 tahap yang menggambarkan proses penalaran moral individu dari tingkat dasar hingga tingkat yang lebih kompleks. Diawali dengan latar belakang peserta didik. Peserta didik di kelas seringkali berasal dari berbagai etnik, budaya, dan status sosial yang berbeda. Keberagaman etnik seperti Jawa, Sunda, dan lainnya merupakan perhatian pendidik untuk menyusun proses pembelajaran yang inklusif. Setiap peserta didik membawa budaya unik, sehingga pendidikan multikultural penting untuk menghargai perbedaan dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Variasi dalam status sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi interaksi dalam kelas. Guru harus bertindak adil dan tidak diskriminatif agar semua peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan belajar yang sama. Selanjutnya, perkembangan peserta didik. Yang pertama, aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan peserta didik adalah penting bagi guru untuk mengenali kebutuhan belajar mereka. Dengan mempelajari aspek ini, guru dapat merancang kegiatan yang sesuai, sehingga hasil pembelajaran optimal dapat tercapai. Selanjutnya, kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dipahami sebelum mempelajari materi baru. Penilaian kemampuan awal dapat dilakukan melalui tes dan wawancara. Informasi ini membantu guru menentukan materi yang sesuai dan menyusun hierarki kemampuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesiapan peserta didik. Dimulai dari minat. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Selanjutnya, motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau motivasi ekstrinsik. Selain itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Yang terakhir adalah gaya belajar. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Kesimpulannya adalah memahami teori dan strategi pembelajaran yang beragam akan membantu guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang optimal dan menyesuaikan metode pengajaran dengan karakter peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.